Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di mana? Di dalam Lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya, semua bagi dia jadi kasus, jadi tidak jelas yang mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Ya sudah, biar ditangkap oleh institusi terkait. Pak Mahfud mau ngomong sama saya, Anda kan jago, Anda profesor, ya kan? Anda mau debat di mana, kapan aja saya bawa datanya, Pak Mahfud. Sedangkan saksi yang diperiksa, kalau nggak saksi palsu, banyak kan yang diperiksa saksi yang nggak tahu apa-apa. Jadi kasus Jessica ini sama kasus saya sama. Nyomong City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu Males. Dua tepi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkli. Sikat Mamang. Ini si Abu malas banget coba kerjanya in-frame Tidur dikit-dikit bobo, lihat itu. Aduh, sulit banget si Abu. Nyoh. Ya. Nyoh. Ya. Menanggapi statement dari orang yang gak ada takutnya kalau menurut Mamang mah, Bapak Alvin Lim ya. Yang belum lama keluar langsung bongkar-bongkar katanya kondisi di rutan seperti apa gitu. Dan bahkan ada statement yang sangat FBP sekali bahwa katanya Bapak Ferdy Sambo itu tidak pernah ditahan di Lapas Salemba. Wadididau, itu mendapat respon dari Pak Mahfud. Juga sampai ada klarifikasi dari kepala lapas apa kalau nggak salah mah ya. Ini menarik nih. Oke. Sumpah gak ada takutnya, meluncur dulu. Just. Ini ada potongan dari podcastnya Bapak Alvin Lim dengan Dr. Richard Lee. Ini sumpah orang urat takut udah putus atau kayak gimana. Tolonglah ini kayak gimana nih videonya, cek Bible. Play. Ternyata Ferdy Sambo tidak pernah ditahan di Lapas Salemba. Ini orang jangan pernah diganggu, jangan ngomong apa-apa sama dia, jangan sampai tahu apa-apa. Nanti saya bongkar semua, Pak, tentang lapas. Iya dong. Ada juga di sana, Pak. Ya banyak, Pak, di mana-mana, Pak. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kayaknya ini menarik. Saya kasih tahu Bapak satu hal deh ya. Iya. Di situ yang menarik ya, Pak. Sambo bilangnya di rutan di Lapas Salemba kan. Dia tidak pernah ditahan di Lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Saya kan di Lapas Salemba, Pak. Saya ini di Lapas Salemba bebas, Pak. Mohon maaf. Saya sama Edward dan sama yang tipikor lain bebas. Mau jalan-jalan kemana, mau sampai jalan ke kantor depan, kantor 1, kantor 2, kantor 3, nggak ada yang berani negor kami, Pak. Itu si Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di mana? Di Lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC, namanya doang di situ. Eliezer cuma datang nama doang di situ, habis foto dikirim lagi balik ke Mabes. Kagak ada di situ, Pak. Cuma biar dapat namanya, role-nya aja, biar dapat ininya. Saya tahu semua, Pak. Apa yang jadi ngomong saya yang takut ya. Nggak usah Dr. Richard, nih kita aja yang nontonin takut nih, tolonglah. Masih ada. Ini cuma 2 menit lebihnya, tapi kok kayak lama banget ya. Kita jadi deg-degan nih. Kenyataannya cuma 1 hari doang di situ, saksinya banyak, Pak. Kriminal lain sebagai saksinya banyak. Ya itu urusan mereka lah. Jadi mafia di dalam penjara itu memang real ada, Pak. Iya memang real ada, Pak. Kalau misalnya kita jalan-jalan keluar bisa nggak, Pak? Oh bisa banget, Pak. Sumpah. Di Sukamiskin itu saya udah ditawarin, Pak Alvin pindah aja Sukamiskin. 50 juta 10 hari di luar. Jadi ada tahanan-tahanan oknum-oknum sana. Sekarang Pak, Bapak lihat. Lapas Cipinang kosong. Tahanan tipikornya pindah semua ke Sukamiskin. Kenapa? Sekarang lagi obral di Sukamiskin. Surya Darmadi pindah ke sana kemarin. Ada 2-3 orang lah pindah ke sana, Pak. Beni Cokro pindah. Itu yang oknum-oknum gede. Karena di sana itu bebas, Pak. Bebas seperti apa nih, Pak? Di Sukamiskin. Wah, dia bisa keluar, bisa bebas di luar lah, Pak, intinya. Yang penting kalau nanti misalnya ada pemeriksaan atau apa ya balik lagi di situ. Itulah makanya yang ada di tiap-tiap oknum-oknum banyak, Pak. Oknum di setiap pemerintahan ada, Pak. Makanya disitulah saya speak up.
Gatel loh palaku sumpah. Masalahnya mungkin Bapak Alvin ini tidak mengenal yang namanya inisial gitu. Dia mention aja langsung di mention. Sebenarnya dengernya juga ngeri jadinya. Iya loh, anehnya gini loh. Sebenarnya Maya, topik-topik kayak gini kan ibaratnya di warkop juga banyak loh. Betul. Sering diobrolin. Wah, di sini ada ini. Cuman ya udah cuman sekedar obrolan udah. Beda. Feel-nya tuh beda ketika ini Bapak Alvin Lim yang ngomong tuh kayak oke, berarti obrolan selama ini di warkop divalidasi nih, dibenarkan nih gitu. Terus jadi kayak hah, iya Mbak, ini gimana? Beda aja feel-nya gitu. Iya. Pertama kan dia pernah di dalam juga, terus kedua dia pengacara juga kan. Yang memang terkenal tuh nggak punya filter, mulutnya speak up gitu. Tapi entah kenapa yang nonton jadi ngeri, sumpah. Aku ngeri nontonnya. Saking ngerinya sampai banyak di up di TV-TV media-media nasional gitu, sampai Pak Mahfud menanggapi juga sampai harus klarifikasi nih kepala lapasnya. Kita ke tapi Mang, aku salvok tadi bukan salvok sih, fokus ke omongan terakhir dari Bapak Alvin Lim yang bilang di setiap pemerintahan tuh ada oknumnya. Ya, itu kan maksudnya itu rahasia umum kan kayak sebenarnya itu. Kan, cuma kan ya sejauh ini cuma sekedar sampai obrolan warkop doang gitu. Beda ketika orang-orang punya nama gitu, punya experience itu yang ngomong tuh beda feel-nya gitu. Iya benar. Tolonglah kita ke nextnya ini yuk. Ini salah satu respon dari Pak Mahfud nih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan kabar yang mengatakan terpidana Bapak FS atau Ferdi Sambo tidak tidur di sel lapas Salemba ya. Kabar tersebut disampaikan oleh Alvin Lim dan menjadi sorotan warganet. Asli sorotan page-nya itu semua. Nih Mahfud MD respon Alvin Lim soal Ferdi Sambo tidak tidur di sel lapas ceki-ceki. Wow. Play. Bagus lah kalau dia punya info begitu. Diberitahu aja ke saya boleh di mana dan kapan dia lihatnya, kan tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Bagus lah kalau dia punya info begitu. Diberitahu aja ke saya boleh di mana dan kapan dia lihatnya, kan tinggal gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Itu soal-soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Gitu. Akan dicek nggak Pak? Kenapa? Nggak ada laporan ke saya. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap kan ada Irjen, Inspektur Jenderal. Itu yang selalu ngawasi. Kalau ada sesuatu dia saya panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya. Semua bagi dia jadi kasus. Jadi tidak jelas yang mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Ya sudah biar ditangkap oleh institusi terkait. Gitu aja ya. Gimana ya? Ini kayaknya tanpa kita ngomong kayaknya satu people tahu apa yang kita pikirkan. Coba yang satu video lagi muncul. Cus. Ninyo. Ya. Tadi versi Kompas, ini versi GTV nih. Ceki people. Play. Pemirsa, nama Ferdi Sambo kembali menjadi perhatian menyusul viral pernyataan mantan narapidana yang menyebut Ferdi Sambo tidak pernah mendekam di sel tahanan lapas Salemba. Pertanyaan itu pun dibantah Kepala Lapas Salemba. Sambo bilangnya di lapas Salemba kan? Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba, Pak. Pernyataan Alvin Lim di acara podcast milik Richard Lee sontak membuat heboh. Pasalnya, Alvin yang dipenjara dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut menyatakan Ferdi Sambo tidak pernah menjalani masa hukuman di sel tahanan lapas kelas 2A Salemba, Jakarta. Menurut mantan pengacara tersebut, Ferdi Sambo selama di Salemba tidur di sebuah ruangan ber-AC. Kepala Lapas Salemba, Beni Hidayat, membantah pernyataan Alvin Lim. Beni menjelaskan, Alvin Lim tidak pernah bertemu Ferdi Sambo karena pada saat Ferdi Sambo menjalani masa pengenalan lingkungan di Lapas Salemba 24 Agustus hingga 29 Agustus 2023, Alvin Lim sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pengayoman. Setelah 5 hari menjalani mapenaling, terpidana Ferdi Sambo kemudian dipindah ke Lapas Cibinong pada 29 Agustus 2023. Baik, Alvin Lim
itu terhitung mulai tanggal 16 April 2023 itu sudah berada di rumah sakit dalam perawatan medis. Jadi memang tidak bertemu antara Alvin Lim dengan warga binaan FS ini. Sedangkan terkait isu pengawalan terhadap Ferdi Sambo oleh jajaran Kesatuan Pengamanan saat di Salemba, Beni mengakui hal tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban penempatan narapidana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Oke, aku nangkep nih. Jadi kan di sebelumnya itu kan si Bapak Alvin Lim ini bilang, gua nggak pernah ngeliat nih FS. Iya. Terus aku sebenarnya agak mikir, ya nggak pernah ngeliat, emang lu bisa keliaran gitu lihat-lihat. Tapi di dialog selanjutnya dia mengakui kalau saya di lapas bebas mau kemana-mana gitu. Oke, berarti kan yang tadi pertanyaanku udah kejawab tuh, karena dia bisa bebas kemana-mana. Tapi selama dia ibaratnya berkeliaran, dia nggak ngelihat nih ada Bapak FS. Nah tadi kan dijawab tuh sedikit kalau pas lagi di sana nggak nemu karena jadwalnya memang tidak ketemu. Jadwalnya waktu dia lagi mampir lagi di sana, ditahan di sana sementara, elunya lagi dirawat inap, begitu dia dipindah baru lu kesini. Jadi memang itu alasan kenapa tidak nemu katanya kan. Lagian nih ada komenan dari Neng Tia nih Mang. Apa tuh? Mosok di ruangan ber-AC emang ada lapas ada AC, kasur dan kulkasnya. Para petinggi kita nggak kayak gitu kok katanya. Gak kayak gitu. Neng Tia kadang-kadang sarkasnya suka ini ya. Gatel loh, jariku gatel ini. Tapi Nyo benar, ini langsung aja dari akun temennya Kepala Lapas. Apa meluncur dulu deh? Cus. Ninyo, ada Bang Rani Stones. Ada captionnya wawancara eksklusif dengan Kepala Lapas Salemba Beni Hidayat terkait FS atau Ferdi Sambo yang kata Alvin Lim tidak pernah ada di sel tahanan. Nah ini yang tadi kan. Ini versi lebih detailnya. Ini di caption, Ferdi Sambo nggak ditahan di sel lapas Salemba. Masa katanya, ciki-ciki people. Play. Balik lagi bersama gue Bang Rani Stones. Sudah lama nggak jumpa. Nah ini gue bersama Kepala Lapas Salemba Jakarta Pusat, Bang Beni. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang ini kan lagi viral ya Bang, pernyataan Alvin Lim di podcastnya Dr. Richard Lee yang katanya Pak Ferdi Sambo tidak ditahan di sel lapas Salemba. Ini gimana Bang? Saya nyatakan tidak benar ya. Jadi yang bersangkutan ini memang berada di sini dari 24 September sampai dengan 29 September 2023. Selama 5 hari itu dia menjalani asesmen di sini dan tetap berada dalam tahanan. Bisa dipastikan itu Bang? Saya pastikan. Saya pastikan yang bersangkutan ada di tahanan di sini. Nah kenapa ada tuduhan kayak gitu tuh Bang? Dan di media sosial lagi? Saya tidak mengerti apa data yang dimiliki yang bersangkutan ya, sehingga menyampaikan hal seperti itu. Tapi kita juga menjawab berdasarkan data yang ada di kami, bahwa memang yang atas nama FS ini berada di sini, tetap berada dalam tahanan. Itu guys, sudah dipastikan sama Kalapas kelas 2 Salemba Jakarta Pusat. Dan ini real ya Bang? Real. Untuk mengklarifikasi di media sosial, ikut andil juga, peduli juga, biar masyarakat juga cerdas, bicara di media sosial hati-hati dan pakai bukti, pakai data. Makasih Bang Beni, sukses selalu Bang. Amin, makasih. Guys, thank you. Ini mah pemikiran goblokku aja ya Bang. Apa tuh? Mungkin di sana tuh di absen gitu, terus ada yang titip absen gitu. Enggak, kalau dari alasannya kan tadi 24 sampai 29 memang 5 hari gitu kan. Jadi masuk akal kalau memang ya karena pada saat tanggal segini lu lagi nggak di sini, jadi lu nggak ngelihat gitu. Soalnya yang ditangkap dari podcastnya Dr. Richard Lee yang aku tangkap tuh memang ditahannya di sana. Ternyata katanya di sana cuma 5 hari buat asesmen gitu. Cuman balik lagi kebenarannya masih belum jelas nih, masih bingung nih yang mana nih, yang ini bener apa enggak, yang ini bener apa enggak gitu. Karena kalau misalnya memang di sana cuma 5 hari, ya Bapak Alvin Lim juga nggak bohong kalau dia nggak lihat. Iya. Soalnya kan ya memang nggak di situ gitu kan. Iya. Jadi bunging nih aku nih, jadi bunging. Kalau kita ceki komen-komennya, ini ada yang menarik dari Dina nih ya. Pak Alvin Lim ahli hukum, beliau berani speak up di media, pasti beliau sudah punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Maju terus Pak Lim, kami lebih percaya Bapak. Yes, masuk akal juga.
Tapi kalau mengingat kayak gitu kan masalahnya nggak semuanya kayak gitu ya. Ada Firdaus, dia nggak punya data, berani-berani aja speak up itu. Iya bener. Tapi Pak Alvin ini memang punya track record kalau dia selalu speak up masalah tebang pilih gitu. Kayak dia paling nggak mau gitu tebang pilih, giliran si A diberatin, giliran si B dapat ini apa namanya special treatment ya gitu. Nggak ngerti juga sih, pusing. Tapi ini yang menarik ada dari akun TikToknya Bapak Alvin Lim nih, meluncur dulu. Nih Alvin Lim, kalau aku tadi cek sekilas sih akunnya memang postingan dia gitu kan, all about dia gitu ya. Di postingnya juga nih 15 jam yang lalu. Cuman aku cari di YouTube buat dapet info ya, nggak tahu, nggak nemu nih di mana media pengupload sebenarnya, apa memang di TikTok ini gitu. Ada captionnya, pertama dalam sejarah Indonesia, lawyer kuliahi Menteri Polhukam atas rusaknya tatanan hukum di Indonesia. Alvin Lim labrak Mahfud katanya Maya, speechless lawyer semprot Menko. Ceki people. Play. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, saya berterima kasih bahwa Mahfud juga ikut bantu waktu itu kasus Indosuria. Sekali lagi saya ingatkan Pak Mahfud, ya. Ketika Pak Mahfud ikut berbicara, Kabareskrim itu membuat yang namanya LP 0086 ya tipe A, yaitu tentang pemalsuan. Itu LP baru yang terbit setelah Pak Mahfud bicara di media. Kalau Pak Mahfud lupa, mau diingatkan, ya kan? Ayo kapan Pak Mahfud ada waktu, lagi nggak sibuk nyawapres ya, kasih tahu saya Pak. Saya jelaskan ke Pak Mahfud. Saya cuma mau Pak Mahfud menjalankan tugas Bapak saat ini sebagai Menko Polhukam. Saya tahu Bapak mau jadi cawapres dan saya hargai, ya. Saya tahu nggak gampang orang mau menjadi calon wakil presiden. Tetapi Anda tidak boleh lupa saat ini identitas Anda adalah Menko Polhukam. Anda harus jalankan tugas Anda. Anda teriak-teriak, ya. Calon presiden Anda Ganjar teriak-teriak. Penegakan hukum jelek di angka 5. Nah, Anda itu Menko Polhukamnya loh. Anda berhak, berwenang, dan mampu membenahi. Minimal nih LP 0086 itu sudah P21 Pak Mahfud. LP yang Anda suruh dijalankan di Kabareskrim itu sudah P21 di Kejaksaan, sudah tahap 2 di Kejaksaan. Itu sudah ada beritanya di media, Pak Mahfud, semua masyarakat tahu. Bagaimana mungkin ada sebuah kasus yang sudah P21 tahap 2, tetapi sampai saat ini sudah berbulan-bulan tidak pernah disidangkan. Anda bicara tentang asas kepastian hukum, due process of law, itu harusnya berjalan Pak Mahfud. Ayo dong, Anda sebagai Menko Polhukam, perintahkan dong. Untuk kejaksaan limpahkan untuk berkas ke pengadilan untuk disidangkan ya LP pemalsuan tersebut. Jangan diam aja dong, ya. Saya bukan bicara ini bukan sebagai politik untuk mendiskreditkan Anda, tidak. Kalau Anda bantu para calon-calon Indosuria dan lain-lain kinerja Anda bagus, saya mungkin memilih Anda kok, ya. Saya nggak anti sama kalian, nggak anti sama PDIP, nggak anti sama pemerintah. Tetapi yang saya lihat ini kinerjanya di depan mata saya ini kagak ada yang beres. Masa sih saya harus memberikan pujian kepada sesuatu yang nggak beres? Lah, saya harus kemana? Ke kantor Bapak? Sudah pernah Pak, saya bikin aduan kantor Bapak. Saya bicara dengan staf ahli Bapak itu sudah pernah Pak. Ya, tidak pernah ditindaklanjuti Bapak Menko Polhukam yang terhormat, yang tercinta, yang tercantik, yang tersayang. Ya, kalau lawyer seperti saya aja yang punya nama dan bisa dapat atensi publik aja nggak bisa kalian nggak kerjain, nah terus mau gimana negara ini Pak Mahfud? Anda keluar-keluar mau jadi cawapres akan berbeda. Lah Anda ketika menjadi Menko Polhukam aja nggak membuat perbedaan kok. Anda bilang Indosuria Anda yang kerjakan, ini buktinya Pak Mahfud. Ya, saya yang pasang badan Pak Mahfud. Benar memang yang mengajukan kasasi adalah jaksa, tapi itu karena saya push Pak Mahfud, ya, supaya Bapak tahu itu. Jangan dipikir saya tidak ada sumbangsinya di situ. Itu menurut Bapak. Semua di Mabes, baik Wisnu maupun Kabareskrim Agus Andrianto, hubungi saya dan bilang saya ada dukungan di situ sumbangsinya sehingga kasus Indosuria ini bisa berjalan Pak Mahfud.
Saya bilang sekali lagi, bukan berarti Pak Mahfud tidak ada sumbangsi. Saya bilang terima kasih Pak Mahfud juga ada sumbangsi. Tetapi Anda itu setiap kali kerja itu cuma setengah jalan Pak Mahfud. Ya, kita ambil contoh selain Indosuria Pak Mahfud ya. Anda bicara tentang oknum di Kementerian Keuangan 340 triliun, 347 triliun, bla 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 bla. Sampai detik ini apa yang Anda lakukan? Ketahuan nggak siapa di proses hukum nggak? Kalau tidak Pak Mahfud, itu menunjukkan teori saya, tesis saya benar. Yaitu Anda hanya keluar-keluar setengah jalan. Ya, bikin orang panik habis itu tapi tidak diberikan solusi. Nggak diberesin. Saya rasa itu bukan tipe pemimpin Pak Mahfud ya. Yang mau masyarakat gelisah tapi tidak diberikan solusi. Ya, saya minta sama Pak Mahfud nih, tolong LP 0086 segera disidangkan Pak Mahfud. Jika memang itu tidak disidangkan, biar masyarakat yang menilai bagaimana bobroknya ya Menko Polhukam ya dan aparat penegak hukum di zaman Jokowi ini. Kenapa? Karena ada kasus yang sudah P21, yang sudah tahap 2, tapi tidak disidangkan. Apalagi itu kalau bukan tebang pilih, LP-nya jelas, LP 0086 Pak Mahfud ya. Coba tolong Pak Mahfud kalau Anda lupa atau Anda pikun ya kan. Astaga. Tanyakan mau kapan aja di mana. Pak Mahfud mau ngomong sama saya, Anda kan jago, Anda profesor, ya kan? Anda mau debat di mana, kapan aja saya bawa datanya Pak Mahfud. Ya, saya ingatkan kembali, apakah itu hasil perjuangan Anda yang sampai saat ini tidak selesai? Ya, saya cuma minta bagi Pak Mahfud, ayolah Pak, bantu pemerintah, bantu masyarakat Pak, terutama korban investasi bodong yang menangis dan teriak nama Bapak. Supaya apa? Supaya Bapak terpilih jadi cawapres. Kalau Bapak membantu membela masyarakat, saya yakin Pak, Bapak pasti bakal terpilih. Oke? Ini sebenarnya aku agak gimana ya? Kayak wow gitu, segitunya gitu dia membahayakan diri dia demi ngebela korban-korban investasi bodong kan, yang tadi di-mention tadi kan Indosuria apa kalau nggak salah tuh, karena belum diproses katanya sampai saat ini gitu. Coba kalau waktu kita nonton Pak Mahfud itu sering dibilang peluru tak terkendali, kalau ini kayaknya basoka tak terkendali gitu. Kayaknya di samping barbar terus berapi-api. Terus ya omongannya sebenarnya ya ada benernya juga ya. Cuman entah kenapa aku tadi selama nonton aku berasa diomelin, aku deg-degan juga gitu ya. Tapi ya tolonglah. Aduh, sulit banget ini mau ngomong apa. Ngeri kan? Ngeri kan? Cuman banyak netizen yang mengharapkan gitu Bapak Alvin Lim itu jadi part of timnya pembela Jessica Wongso. Memang beberapa aku ngeliat ada VT-nya juga sih, sama ada apa namanya artikel-artikelnya. Ini kita meluncur dulu nih, meluncur. Nih, di Minggu 31 Desember kemarin ini ya. Ada artikel dari ayobandung.com, Alvin Lim bongkar sosok oknum polisi ini dalam kasus Jessica Wongso yang kong kali kong supaya naik P21. Aduh ngeri, atuh gimana? Kong kali kong nggak tuh? Aku sih sempat nemu videonya, coba kita bisa play apa enggak ya? Kalau nggak salah terakhir tuh kenapa aku nggak play karena lagunya kekencangan nih. Coba kita ceki-ceki meluncur. Ninyo, ada dua sih. Nah yang ini sebenarnya oke banget sih menurut yang ini yang oke. Cuman lagunya kekencangan nih Anda. Yang ngeposting. Ini ada caption Alvin Lim mafia hukum itu ada. Salah satunya di kasus Jessica Wongso. Ceki-ceki people. Kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia ini ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim. Kayak contoh Jessica, situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi 2 alat bukti itu belum ada. Di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Makanya sering kali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, belum cukup alat buktinya, belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik. Tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum teman-teman. Ya, masuk penjara itu bukanlah sebuah aib.
Tidak semua orang yang masuk penjara itu orang salah, teman-teman. Tuhan yang tahu kita salah atau enggak. Jadi bisa aja hakim bilang seseorang itu salah padahal dia nggak bersalah. Kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia ini. Bener lagi. Iya, gimana? Satu lagi aja kalian nih yang ini nih, bingung meluncur. Cus. Ninyo, ini isinya kita bingung menanggapinya. Karena bukannya apa-apa ya. Ngeri. Ini ada Alvin Lim mengatakan case Jessica sama dengan case-nya ya. Case maksudnya itu pasti. Bernyanyilah terus Koko Alvin, katanya saya mendukung dua begini. Tapi yo, aku jadi mikir nih. Apa kemarin keputusan untuk cooling down dulu dari Bang Oto CS gitu ya, soal case Jessica kan sempat ada cooling down dulu tuh sekitar 1 bulan lebih tuh. Iya. Nunggu tahun depan aja. Apakah nunggu striker ini keluar gitu kan? Kan Ko Alvin Lim ini kalau nggak salah baru keluarnya tuh 25 Desember kemarin gitu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah gitu. Dan dia keluar speak up anak ini terus juga dia nggak lupa speak up soal case Jessica. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau nanti bergabung nih di tim ini apa pengacara aliansi pengacara buat Jessica ya. Iya. Dan menurutku statusnya striker banget nih. Soalnya kayak apa ya? Bukan agak aneh menurut aku karena kayak tiba-tiba nongol terus bahas case Jessica pasti kayak tahu sesuatu gitu kan. Coba ceki people. Play. Periksa 1 juta saksi juga. Kalau saksi yang diperiksa tidak tahu, tidak melihat kejadian itu nggak bisa jadi saksi. Sedangkan saksi yang diperiksa, kalau nggak saksi palsu, banyak kan yang diperiksa saksi yang nggak tahu apa-apa. Jadi kasus Jessica ini sama kasus saya sama. Ketika polisi sudah menjadi oknum, ya menghalalkan segala cara, termasuk memasukkan keterangan BAP, mereka sudah bukan polisi di mata saya. Mereka lebih parah daripada penjahat, teman-teman, di mata saya ya. Terjadi karena dari kepolisiannya pun, dari Kapolrinya pun membiarkan hal itu terjadi. Ya, coba kita lihat teman-teman, yang sudah terbukti menerima suap saja yang namanya Napoleon Bonaparte, itu saat ini balik di kepolisian, bekerja di kepolisian. Lo udah tahu ada sampah, ada kotoran, lu suruh kerja lagi ya, bau lah itu institusi. Ya, hal seperti ini teman-teman ya, yang membuat penegakan hukum tidak dipercaya, kepolisian tidak dipercaya ya. Jadi kasus Jessica ini teman-teman, kasus simpel dan sepele teman-teman ya. Kesalahan awal berada di dalam kepolisian. Jadi ada oknum kepolisian yang memaksakan kasus tersebut untuk supaya P21. Kenapa saya tahu? Saya tahu itu saat itu Dirkrimumnya teman-teman, hari terakhir itu datang sendiri ke Kejati dan melakukan apa? Kong kali kong agar supaya diterima itu kasus. Itu sudah mau di P19 itu. Kenapa tidak cukup bukti? Makanya itulah dirnya sampai masukin Jessica ke sel tikus. Dibilang sel tikus nggak ada. Teman-teman, saya saksi mata sel tikus itu ada di Polda Metro Jaya. Buat apa ada polisi di Mabes tapi takut polisi itu sama penjahat? Itu mah bukan polisi kalau takut sama penjahat. Saya bilang. Ya, jadi saya minta kepada kepolisian, kalau kalian nggak berani dan tidak mau bertugas, janganlah jadi polisi. Nggak pernah ada dalam sejarah itu tuntut bebas itu kalau nggak ada keluar dari masyarakat tuh nggak ada tuntut bebas teman-teman. Tuntut bebas RJ itu biasanya berkorelasi dengan ini, doku. Kalau kagak ada doku, nggak dapat RJ. Ini yang biasa terjadi. Ya, kalau saya jadi jaksa, saya lihat kalau orang kayak Jessica nggak ada alat bukti yang cukup, tidak akan saya kong kali kong. Saya akan tuntut bebas itu. Anjir, sangar. Tapi bener juga sih sejauh ini yang hasil memutuskan untuk dituntut bebas itu ya sedikit banyak, suka nggak suka memang faktanya itu kalau udah dapat pengawalan dari para netizen. Iya. Iya. Ya nggak tahu apa karena nggak viral gitu, jadi nggak nyampe beritanya ke kita kan nggak bisa disimpulin juga sih gara-gara kita nggak tahu terus wah ini mah nggak terjadi gitu kan, nggak bisa digitu juga. Tapi balik lagi isinya tadi selama 1 menit 55 detik ini, critical attack semua ibaratnya kalau main game ya. Cerot. Iya juga sih. Tapi aku tadi sempet deg-degan. Aduh, jangan sampai di-mention itu namanya. Iya kan, bisa dilihat lah Bapak Alvin Lim ini kayak mention nama tuh kayak enteng banget lak-lakan itu main mention aja gitu. Tadi aja berapa orang tuh disebut sama dia. Mention dia si ini. Oke, gitu. Tapi berita baiknya kalau misalkan memang join ke aliansi untuk pembela Jessica gitu ya, bisa jadi amunisi yang cukup powerful juga sih ini kan untuk mendobrak untuk belak-belakan di depan kamera gitu, karena sepertinya terlihat Bapak ini tidak ada takutnya ya. Iya, cuman jadi agak lebih hati-hati nggak sih Mang, karena kan
Kalau Bang Oto tuh kan orangnya hati-hati banget. Jadi kayak kebalikannya Bapak Alvin ini. Iya, ya makanya dijadiin strikernya gitu untuk attacker gitu. Assassin gitu ya. Kalau di main Mobile Legends mah dia hypernya nih. Hypernya Bang Oto roamer gitu. Kok deg-degannya. Udah kali ya sambil nunggu kelanjutannya, siapa tahu ada titik terang kelanjutan kasus Jessica yuk, biar nggak bosen bahas Rohingya terus ya. Lagian belum ada update lagi soal Rohingya. Kita ke intermezzo aja biar gak terlalu lama meluncur. Oke, just. Karena tadi lumayan kencang juga ya, lumayan deg-degan, lumayan tensinya agak tinggi. Kita kasih agak ekstra nih intermezzonya nih. Tapi agak sedih, ceki-ceki Pak. Play. Hari ini tepat 1 tahun aku di IG dan 2 tahun aku di TokTok. Di antara kalian pasti banyak yang belum tahu nih gimana cerita aku dulu. Sebelumnya kenalin dulu guys, namaku Kim Woyong. Dulu aku lontang-lantung di jalan sama kakakku. Aku dibuang oleh lelaki parubaya sebanyak 3 kali dan yang terakhir aku dibuang menggunakan karung di dekat sampah. Misi kakakku saat itu tidak baik guys, jadi tidak bertahan lama di jalanan. Cuma aku yang bertahan. Aku sering sekali menahan lapar. Dan suatu hari Allah mempertemukanku dengan tuanku yang sekarang. Dia merawatku dengan amat sangat baik walaupun kondisinya masih sangat pas-pasan. Sejak tinggal di rumah itu aku nggak pernah lagi kelaparan. Aku nggak pernah lagi kedinginan karena aku punya tempat tinggal. Rumahnya tergolong kecil tapi nyaman. Di situ yang tinggal cuma 2 orang, kakak cewekku dan kakak cowokku. Dulu kakakku cuma iseng masukin video aku di TokTok guys, ternyata rame. Dan alhamdulillah sekarang hasil montan udah bisa buat beli makanku sama adik-adikku guys. Oh ya guys, ini sekalian aku kenalin sama adik-adikku ya, namanya Namjino dan yang satu lagi namanya Kim Jeon. Mereka ini senasib sama aku guys, makanya kalian juga sayang ya sama adik-adikku sama seperti kalian sayang sama aku. Dan ini ada yang datang lagi guys di rumahku, namanya Silpa dan juga anaknya yang namanya Yona. Mereka semua betah tinggal di rumahku guys. Dan ini ada yang terbaru lagi, kucing Oyen yang ditemuin kakakku di tumpukan sampah. Nasibnya sama seperti aku dulu. Di sini kakak cewekku ngasih nama dia Kim Jiyoung. Ini hari pertama aku ketemu sama dia dan ternyata aku langsung sayang guys sama dia. Terima kasih ya guys sudah dengerin ceritaku dari awal sampai akhir. Mungkin untuk kedepannya Woyong bakal jarang konten guys. Buat kalian mudah lancar terus rezekinya dan selalu sehat ya. Dan satu lagi, kalau kalian berkenan minta doanya yang baik-baik ya untuk aku dan keluargaku. Terima kasih guys. Itu dia. Jadi itulah sebabnya mungkin alasannya kenapa Woyong protek banget sama adik-adiknya gitu. Jadi tuh ternyata Boyong ini 2 bersaudara yang dibuang ke tempat sampah, cuman satunya meninggoy karena ya mungkin jadi sisa si Woyong. Soalnya nih untuk kucing teritori yang sangar suka berantem, tapi begitu anggota baru datang masuk ke rumahnya tuh dia protek banget. Iya, gitu. Nggak yang apa cuman cium-cium kepo doang kan, ngelus-ngelus kepo, nggak yang langsung iya. Gitu. Dan siapa sangka dari mungut kucing di tempat sampah iseng-iseng dikontenin rame ngangkat apa ya, ngebantu rezeki babunya juga nih Woyong nih. Aku kebayang sih dulu dia dibuang pasti kelaparan dong. Pasti kelaparan. Jadi kayak gimana kurusnya tuh kebayang banget langsung jadi gembul kayak gini. Jadi kita makin ngefans sama Woyong ya. Iya. Tapi ya katanya Woyong bakal jarang konten katanya. Woyong. Kita ke intermezzo lainnya nyo. Cus. Ini juga Meng yo. Mul pinter katanya dikasih lollipop. Peganginnya pakai 4 kaki. Apa gimana? Ceki-ceki people. Play. Daripada jelatin tangan dikasih permen. Ya salam. Astaga. Tapi lucu ya, dia lagi jelatin tangan sendiri itu ya tuh. Lapar mak lah. Dikasih permen. Kakinya ikutan pegang ya Allah. Gemoy. Mau. Oke, nanti Mamang beliin permen ya. Enggak mau aku Meng. Ya, kita ke next ya. Cus. Yo, ini aku heran video sebenarnya kan videonya 3 tahun yang lalu tuh kalau ngeliat di YouTube nih. Ya. Video aslinya, cuma di TikTok baru rame lagi nih. Kenapa why nih? Ceki-ceki people. Play. Anak muda kita, saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini?
Sebenarnya video 3 tahun lalu, nggak tahu kenapa lagi FYP banget gitu sekarang gitu ya. Akhir tahun belakangan ini gitu. Cuman ya jadinya ditanggepin kayak gini, apa sumbangsinya? Hey! Langsung tunjukin nih kumpulan anak-anak milenial yang sudah mengharumkan nama bangsa negara gitu. Yes. Dan jangan lupa juga gara-gara teknologi sekarang yang viral-viral itu banyak juga kasus-kasus yang terselesaikan ya walaupun tidak maksimal mungkin ya. Iya. Salah satunya tuh sumbangsi milenial yang mainan gadget gitu ikut bantu mengawal kasus-kasus yang tadi kamu bilang gitu. Jadi kalau ditanya apa sumbangsinya kayak banyak kok. Sampai rame sampai di komen sama ada salah satu atlet karate gitu yang aduh udah itu mah nanti aja deh itu kalau mau dibahas dari pembahasan khusus deh agak ngeri. Mending kita lanjut intermezzo aja yuk. Oke, cus. Nih intermezzo yang bikin nyonyong ngakak. Biasa suka heran nih ceki-ceki people. Play. Pak tadi kenapa? Ini suaranya wek. Iya gitu. Nggak nyampe ngakak santuy people, tolonglah. Lucu. Tolonglah, pusing kan. Aduh Aji. Yang terakhir tuh yang paling lucu karena mungkin paling dekat paling jelas suaranya ya. Jadi lucu banget. Jadi inget itu botol aku botol yang ini loh yang ujungnya lancip kecil gitu loh. Itu kan ada yang waktu itu kan yang gitu kan gitu juga suaranya. Cuma versi gedenya aja makanya lucu. Aduh. Kita next ya. Cus. Yo. Nih nextnya ada Meng yang nyamar jadi bekantan. Bandel sih ceki-ceki people. Play. Lihat. Gede banget. Bandel, udah tahu kan tawon ya. Pakai dibecandain, pasti itu disengat jadi begini jadi bekantan kan. Aku nggak tahu emang bisa segede itu ya, Mang. Nggak ngerti juga, belum pernah ngeliat kayak kucing seiseng-isengnya mainin ngeganggu tawon tuh kayak gini jadinya nih. Tapi dipastikan sama kreatornya kalau udah oke kondisinya gitu. Oh iya karena bengkak kayak gitu segede banget. Jadi kayak bekantan. Iya. Mungkin dia pengen jadi maskot Dupan apa kayak gimana? Tolonglah jadi Meng. ganti Meng ya sekarang ya. Iya Meng. Yo kita meluncur kelasnya meluncur. Cus. Yo kelasnya kita tutup dengan ceki-ceki people. Play. Aku tahu kamu kalau di situ pasti pengen megang-megang perutnya ya. Iya. Cuman ya aku heran kok dia anteng ya. Bukannya apa melek juga loh gitu. Itu posisinya duduk telentang ya, bukan berdiri. Telentang, berdiri. Ini kakinya napak. Enggak, itu duduk babunya. Oh babunya. Iya. Babunya duduk. Terus dia wih gitu. Aku mau kayak gitu tapi Abu nggak bisa kayak nggak gitu. Nggak bisa diharapkan dari si Abu sekarang hanya tidur nih. Tolonglah. Lucu banget sih pakai BH lagi. Pakai tari perut. Aduh. Heran aku banyak. Mana mukanya lucu banget. Anteng lagi. Aduh. Udah habis sekarang kebetulan hari ini tidak ada super thanks. Is okay no problem. Jadi kita closing aja. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Mamang dan si Abu gaji buta lagi. Tapi memang aku cabut dulu dan ciao.